kita masuk pada al-kabiratus tsaminah atau dosa besar yang ke-8. Beliau mengatakan aklu malil yatimi zulma. Aklu malil yatimi zulma. Memakan harta anak yatim secara zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa berilmu dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dengan mudah menerima ilmu yang bermanfaat sehingga berbuah amal yang saleh. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan aklu malil yatimi zulma, makan harta anak yatim secara zalim. Maka pembahasan ini berkaitan dengan harta benda, jamaah sekalian. Dan salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang berkaitan dengan harta benda mereka adalah berkaitan dengan hak anak yatim. Berkaitan dengan hak anak yatim. Beberapa hal yang berkaitan harta yang sudah kita bahas adalah tentang zakat, ya. Kemudian kemarin adalah makan riba, dan saat ini yang disentuh oleh beliau adalah makan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim secara zalim. Berarti tidak mutlak. Haram hukumnya makan harta anak yatim apabila dilakukan dengan kezaliman. Adapun dengan hal yang bijak atau pada ketentuan tertentu boleh seseorang makan harta anak yatim. Penulis berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala Allah taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, yaitu dengan cara zalim. Zalim secara bahasa maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Salah satu bentuk kezaliman adalah makan harta anak yatim dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka lakukan yaitu makan harta anak yatim dengan zalim, sama saja mereka memasukkan makanan kepada atau dalam tubuhnya berupa nara, yaitu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan kelak di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibakar di sana. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-yatama itu bentuk jamak dari yatim. Apa artinya yatim? Supaya kita tahu batasannya secara syariat. Kapan seseorang dikatakan yatim, kapan seseorang tidak dikatakan yatim. Beliau mengatakan alladzina matu aba'uhum qabla al-bulugh. Yatim adalah, atau kondisi yatim, seseorang dikatakan yatim apabila meninggal dunia atau ayahnya meninggal dunia. Apabila ayahnya meninggal dunia dan sang anak belum sampai usia baligh. Saya ulang, yatim adalah yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan usianya belum baligh. Sawa'un kanu dzukuran aw inatha. Sawa'an kanu dzukuran aw inatha. Ya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan ketika ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usianya baligh, maka dia masuk dalam kategori anak yatim yang memiliki hukum syar'i di dalamnya. Ya, barang siapa yang memeliharanya akan mendapatkan surga dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang memakan harta anak-anak tersebut secara zalim, maka Allah juga akan siksa di neraka. Ya. Jadi tidak termasuk di sini adalah orang yang meninggal dunia
ibunya, bukan ayahnya. Ibunya meninggal dunia, maka tidak termasuk di dalam anak yatim walaupun dia sebelum baligh. Berarti tidak berlaku hukum anak yatim padanya. Ya, demikian pula orang yang ditinggal mati oleh ayahnya tetapi usianya sudah melewati masa baligh, maka ini juga bukan termasuk kategori anak yatim dan hukum anak yatim terangkat darinya. Hukum anak yatim terangkat darinya. Wa haula'i a'nil yatama mahallur rifqi wal 'inayati war rahmah wasyafaqah. Dan definisi tadi adalah definisi yatim yang dengannya kaum muslimin bisa mendapatkan pahala yang besar dengan berlemah lembut padanya, perhatian dengan kehidupannya, mengasihinya, ya, dan yang lain sebagainya. Li'annahum kasarat qulubuhum bimauti abaihim. Karena mereka adalah anak-anak yang hatinya sedang hancur atau hatinya sedang retak. Ya. Hatinya sedang sedih karena ditinggal mati oleh kedua atau ditinggal mati oleh ayahnya. Walaysa lahum a'ilun illallah azza wa jalla. Dan sebenarnya kondisi anak yatim tidak ada keluarga dia. Kata Syekh Utsaimin, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksudnya keluarga, maksudnya yang menjaga nafkahnya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Yang menjaga nafkahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakanu mahallur rifqi wal inayah. Oleh karenanya, karena kondisi tersebut, maka anak-anak tadi adalah tempat kita mencurahkan perhatian dan lemah lembut kepada mereka. Wala yahillu lil insani ay ya'kula amwalal yatama zulma. Dan tidak diperkenankan, tidak halal bagi seorang manusia untuk makan harta mereka secara zalim. Ya. Maka Allah sangat murka. Anak tersebut tempat dikasihi, harusnya disayangi, ya, diberikan kelembutan. Dan anak-anak tersebut belum paham tentang harta, belum banyak tahu tentang kehidupan, bekal yang akan dia lalui, bekal yang digunakan untuk melalui hidupnya, belum banyak tahu. Kemudian ada orang yang sudah dewasa memanfaatkan kondisi tersebut dan memakan hartanya atau memanfaatkan tenaganya dan lain sebagainya, maka ini mendapatkan murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya, secara zalim. Bagaimana makan harta anak yatim yang diperbolehkan pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya. Adapun yang zalim, kata Allah, sayaslawna sa'ira. Ya, maka mereka akan dibakar atau dilemparkan ke dalam api neraka. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin, wa yujadu ba'dun nas wal 'iyadu billah yamutu akhahu wa yakunu lahu auladun sighar. Ditemukan sebagian manusia, ya, saudaranya meninggal dan saudaranya punya anak. Saudaranya meninggal, berarti anaknya adalah keponakannya, ya, dan belum usianya baligh. Berarti yatim atau tidak? Yatim, keponakannya yatim. Atas nama seorang paman, dia kuasai hartanya dan dia makan dengan cara yang zalim atas nama paman. Maka siapa yang bisa melarangnya? Dan ini banyak terjadi. Ya, Syekh mengatakan, wa haula'i yastahiqquna hadzal wa'id. Dan orang-orang seperti ini termasuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah terhadap anak yatim. Jangan sakiti hatinya. Jangan makan hartanya. Ya, sesungguhnya mereka apabila berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita, maklumilah, karena memang mereka adalah orang-orang yang atau anak-anak yang butuh kasih sayang. Sehingga karena kurangnya kasih sayang mungkin sikapnya, ya,
lebih ekstra. Ya. Dan beberapa kaum muslimin yang terjun merawat anak-anak yatim mengatakan bahwasanya beda Ustadz ketika merawat anak yatim dengan anak yang bukan yatim. Sikapnya lebih ekstra karena dia butuh sosok seorang ayah untuk meluruskannya, untuk menegurnya ya, atau bahkan memberikan sesuatu kepadanya, dan dia tidak punya. Mereka tidak punya sosok seorang ayah. Kemudian ayat berikutnya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa qala ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian makan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali dengan cara yang terbaik. Di sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang makan harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Dikatakan ahsan, terbaik, bukan hanya baik. Ini menunjukkan walaupun seseorang ingin mengeluarkan harta tersebut karena sesuatu hal yang maslahat bahkan, maka dia harus pikirkan manfaatnya, jangan sampai harta tersebut sia-sia. Barangkali seseorang mengeluarkan untuk maslahat siapa? Anak yatim, dia nggak makan. Ya, dia nggak makan barangkali. Dia ingin putar uang itu, maka dia harus pikirkan bagaimana caranya supaya uang tersebut tidak habis sia-sia. Sehingga anak tadi berada dalam kondisi fakir. Ya. Beliau mengatakan di sini, la tata'amalu fi amwalil yatama illa billati hiya ahsan. Janganlah mempergunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Fa idza kana amamuka masyru'an. Contohnya, kata beliau, apabila di hadapanmu ada dua proyek barangkali. Ya. Turidu an tushghila malal yatimi fi wahidin minhuma. Engkau ingin investasikan atau pergunakan harta anak yatim di salah satu dari dua peluang tadi, dua proyek tadi. Fandur ayyuhuma aqrabu ilal maslahah. Maka telitilah mana di antara keduanya yang paling maslahat, yang paling banyak untungnya, ya, wassalamah, dan lebih selamat jalannya. Kalau ditimbang, yang satu ini keuntungannya 50-50, yang ini keuntungannya 70-30, maka silahkan yang 70-30. Contohnya seperti itu. Kalau seperti ini meragukan, walaupun ada janji hasil yang besar, yang ini pasti walaupun hasilnya sedikit, pilih yang mana? Pasti tapi hasilnya sedikit. Ya. Ini demi untuk menjaga keutuhan harta anak yatim. Wala yahillu laka an taf'ala ma huwa aswa'u li hadhi nafsik. Ya. Janganlah engkau melakukan atau menginvestasikan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim kepada sesuatu yang buruk, yang nikmatnya atau untungnya hanya engkau yang bisa merasakan. Sebagian kaum muslimin, ya, untungnya dia pakai harta anak yatim, untungnya diambil sendiri, walaupun modalnya dikembalikan lagi. Ya, padahal itu adalah harta mereka. Ini termasuk cara yang zalim. Balindzur lilladzi huwa ahsan. Tetapi wajib bagi kalian yang memegang harta anak yatim, ya, mengelola harta anak yatim, untuk mencari jalan yang paling selamat, yang paling untung. Fa in ashkala 'alaika hal fihi maslahatun lil yatimi am la fala tatasarraf amsik darahim. Apabila terjadi keraguan padamu, apakah cara ini bisa kembali atau tidak uangnya, apakah cara ini keuntungannya bisa didapatkan atau tidak, ragu, kata beliau, fala tatasarraf, maka jangan diinvestasikan, jangan digunakan. Amsikid darahim, ya, lebih baik ditahan,
lebih baik ditahan. Lianna Allah qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan cara yang terbaik yang dimaksudkan di sini batasannya adalah sesuatu hal yang di atas keraguan. Kalau 50-50 itu dikatakan apa? Ragu, syak. Maka yang demikian lebih baik apa? Ditahan. Apabila persentasenya di atas 50 ya, dan uang itu bisa berkembang, maka silahkan lakukan. Fa idza ashkala 'alaika fala taf'al wa la yahillu laka an tuqarrida ahadan. Yang kedua, ya, kalau tadi adalah untuk diinvestasikan, diperjualbelikan atau dijadikan barang dagangan dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau mengatakan wala yahillu laka an tuqarrida ahadan. Tidak boleh dihutangkan, dipinjamkan. Ya, kenapa? Karena meminjamkan, kita sudah bahas kemarin, seseorang yang menghutangkan uangnya itu sebenarnya sama saja mengeluarkan uangnya, dan harapan kembalinya berapa? 50-50. Karena seseorang yang meminjamkan uangnya untuk orang lain itu sifatnya adalah ta'awun. Sifatnya adalah ta'awun, menolong. Sedangkan anak yatim ditolong atau menolong? Ditolong. Makanya beliau mengatakan fala tuqarrid, janganlah dihutangkan, jangan dipinjamkan harta anak yatim tersebut. Wa idza kana la yajuzu an tuqarrid ghairak, dan apabila dilarang untuk meminjamkan harta anak yatim kepada orang lain, famin babi aula alla tastaqrid anta li nafsik. Ya, jika dihutangkan untuk orang lain itu dilarang, terutama lagi jika engkau wahai sang pemegang harta yang menghutang. Jangan dipakai hartanya anak yatim. Kecuali kapan? Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, yaitu dikembangkan maksudnya. Ya, jangan diamkan. Wa ba'du awliya'il yatama wal 'iyadu billah yatajarrud. Kata Syekh Utsaimin, sebagian pengasuh anak yatim wal 'iyadu billah, mereka sangat berani. Yastaqridu malal yatimi li nafsihi, mereka bahkan meminjam harta anak yatim itu untuk kepentingan diri. Wa yatasarrafu fihi li nafsihi, dan dia kembangkan harta anak yatim itu untungnya untuk dirinya sendiri. La yastafidu syai'an, ya, sama sekali tidak ada faedahnya untuk sang pemilik harta itu anak yatim. Nah, ini adalah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau mencantumkan di sini yang harus diperhatikan. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khairun, ya, islahul lahum khairun, berbuat baik kepada mereka itu adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan apabila kalian campur harta mereka dengan harta keluarga Anda, wahai orang yang mengasuh anak yatim, kata Allah, fa ikhwanukum, ya, maka itu adalah saudara kalian. Apa maksud dari ayat ini? Beliau mengatakan wa hadhil ayat, ayat ini waradat jawaban an su'ali, adalah jawaban dari pertanyaan awradahu sahabatu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditanyakan oleh seorang sahabat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu indana amwalal yatama, kami ini punya hartanya anak yatim, wal baitu wahid, sedangkan kami dengan keluarga kami dan anak yatim tadi satu atap, wat ta'amu wahid, makanannya pun satu meja. Ya, perhatikan di sini sahabat Nabi SAW sangat berhati-hati dengan harta anak yatim. Sampai-sampai walaupun mereka mengasuhnya tetap ingin memisahkan mana haknya mereka, mana haknya keluarganya. Kaifa na'malu in ja'alna ta'ama haula'i fi ina'in khassin ta'ibna wa rubbama yufsidu 'alaihim madza na'mal. Tapi ya Rasulullah, kami sebenarnya ingin memisahkan, tapi kalau kami pisah kami capek. Ya, susah tiap hari pisah, ini untuk keluarga, ini untuk anak yatim. Yang kedua, nanti akan menyakiti hatinya. Dibedakan. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini. Qul islahul lahum khair. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, mengasuh mereka, itu adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum wa ikhwanukum. Ya. Dan apabila kalian campur makanannya kemudian satu atap dengan keluarga kalian di dalam aktivitasnya, maka ini juga fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bolehnya bagi para pengasuh anak yatim untuk menjadikan satu, ya, makanan dengan keluarganya. Yang penting mereka sama-sama kenyang. Yang penting mereka tidak terdolimi. Ya, tidak perlu memisahkan. Karena apabila memisahkan justru menimbulkan kesusahan. Ya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan di sini, wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang menghancurkan. Ini diulang-ulang di dalam beberapa bab yang berkaitan dengan 7 perkara yang merugikan yang sudah kita lewati. Ada syirik, ada sihir, ada membunuh, ada riba, dan ini sekarang apa? Yaitu makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Beliau mengatakan, wukila waliyun liyatimin kana faqiran, ya, apabila seorang anak yatim diwakilkan kepada seorang pengasuh yang fakir dia, kemudian dia pegang harta anak yatim untuk mengasuh anak tersebut, fa'akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Kemudian sang pengasuh numpang makan dari harta anak yatim dengan syarat, dengan cara yang wajar. Beliau mengatakan ma'ruf itu maksudnya yang wajar, sesuai dengan urf. Berapa jumlahnya? Barangkali urfnya di Malang satu piring nasi berapa? Kalau dinominalkan, tidak mewah dan tidak murah, cukup 10.000. Murah ya Malang. Itu apa lauknya? Nasi pecel, bendino juga pecel. Aduh. Hah? 15 lah ya. 15.000. Berapa kali makan? Malam katanya nggak boleh makan. Berapa? 2 kali. Anggap sudah uruf 3 kali. Berarti berapa? 45.000. 45.000 dia ambil tiap hari boleh. 45.000 dia ambil tiap hari boleh. Itu kalau di Malang. Kalau di Papua mungkin beda. Siapa yang pernah tahu kondisi Papua? Berapa makanan? Atau di Jakarta? Ya, beda lagi. Maka sesuai dengan uruf setempat, maka dia ikuti uruf itu dan dia ambil boleh.
Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Apabila dia ambil di luar batas urf, di luar batas adat setempat untuk makanan seporsi, maka haram hukumnya. Kalau ada 15.000 barangkali di sini diambil 25.000. Yang 10.000-nya haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila 'urfin nas. Dan ma'ruf yang dimaksud kata Imam Az-Zahabi dikembalikan kepada urf manusia, kebiasaan mereka. Siapa manusianya? Al-mu'minin al-khaliyin minal aghradil khabithah, yaitu kaum mukminin yang terbebas dari keinginan yang buruk. Ya, orang yang tidak rakus, orang yang hatinya bersih, atau dikembalikan kepada urf setempat bagaimana nominal satu porsi di daerah tersebut. Berikutnya kita selesai Al-Kabiratul Tsaminah. Kita masuk Al-Kabiratul Tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Al-kadhibu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-9 kata beliau adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan qad dhahaba ta'ifatun minal ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat ila annal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Mereka berpendapat bahwasanya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kafir, keluar dari agama Islam. Wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulihi fi tahlil haramin atau tahrim halalin kufrun mahdun. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi, barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini masuk ke dalam ranah kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Wa inna masya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dzalik. Tapi dalam pembahasan bab ini tidak termasuk di dalam kekufuran tadi. Ya, yang dibahas di dalam bab ini kedustaan kepada Nabi yang sifatnya berarti apa? Tidak disengaja. Tidak disengaja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini, al-kadzibu 'ala Allah wa rasulihi wa hadza a'dhamu anwa'il kadzib. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini adalah kedustaan yang paling besar, jenis dusta yang tinggi. Ya, jenis dusta yang tinggi. Pertama, dusta yang paling tinggi adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kafir atau tidak? Kafir. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Siapa yang mengatakan? Nasrani. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan akan kekafirannya Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Ya. Kedustaan yang nomor 2 adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedustaan yang ketiga derajatnya di bawahnya adalah berdusta kepada kaum mukminin, berdusta kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala
liyudhillan nasa bighairi ilm. Tujuan mereka adalah menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Wal lamu fi qawlihi, dan huruf lam pada firman Allah ini liyudilla, huruf lamnya ya. Beliau mengatakan al-lamu lamul aqibah wa laysat lamut ta'lil. Lam yang di sini adalah lam yang bertujuan untuk sebuah akibat. Ya, bukan sebab. Maka maknanya adalah orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, akibatnya manusia bisa tersesat. Manusia bisa tersesat. Ya, sama orang mengatakan Allah mengatakan haram, dia mengatakan halal. Allah mengatakan halal, dia mengatakan haram. Allah mengatakan hal ini syirik, dia katakan bukan. Allah mengatakan hal ini tauhid, dia mengatakan bukan, dan sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada pelaku kezaliman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-kadzibu naw'an. Ya, dusta ini ada dua macam. Secara prakteknya dusta ada dua macam. Yang pertama, makna dusta adalah seseorang yang lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Ini juga dikatakan dusta. Seseorang yang lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Banyak di dalam ayat Al-Quran Allah sifatkan orang-orang munafik dengan sifat ini. Ya. Apa yang dikeluarkan dari lisannya tidak sama dengan hatinya. Tidak sama dengan hatinya. Yang kedua, jenis kedustaan adalah seseorang yang menceritakan sebuah berita, seseorang yang menceritakan sebuah berita tidak sesuai dengan kejadiannya. Tidak sesuai dengan kejadiannya. Contohnya seseorang mengatakan telah terjadi banjir di daerah A, padahal tidak. Maka ini dusta. Mana yang lebih parah? Nomor 1 atau nomor 2? Yang lebih parah adalah yang nomor 1. Dan itu bisa menyebabkan kekufuran. Dan itu adalah kadzibul munafik. Dustanya orang munafik. Berkaitan dengan hati, i'tiqadi. Berkaitan dengan apa? Keyakinan. Dia sebenarnya tidak meyakini Islam adalah agama yang benar. Dia sebenarnya benci kepada Islam, tetapi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diakui atau tidak keislamannya? Tidak diakui, walaupun Allah saja yang tahu. Kita nggak tahu. Kita menghukumi orang munafik sebagai muslim atau kafir? Muslim. Kita hukumi zahirnya. Kita menghukumi zahirnya. Kita nggak tahu orang itu munafik atau tidak, nggak tahu. Karena dia simpan dalam hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafik kafir, tidak termasuk kaum mukminin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Ya. Adapun yang nomor 2, itu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Ini juga sifat munafik, tapi yang amali. Tapi yang namanya istilahnya apa? Amali, berkaitan dengan amalan saja, tidak ada kaitannya dengan hati. Maka yang demikian dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat kafir.
Syekh Utsaimin mengkhususkan tentang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal iftira'u 'ala Allahi naw'an. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. An-naw'ul awwal. Macam yang pertama, ayyaqula. Seseorang mengatakan qala Allahu kadza wa huwa yakdzib. Allah mengatakan seperti ini padahal tidak. Kadzibun 'ala Allahi ma qala Allahu syai'an. Dia berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan Allah mengatakan seperti ini padahal tidak. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ayyufassira kalam Allah bighairi ma arada Allah. Seseorang yang menafsirkan perkataan Allah, menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ini juga termasuk apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menafsirkan sifat apa? Tangan. Allah memiliki tangan. Dia tidak mau menetapkan Allah punya tangan. Kemudian dia tafsirkan tangan dengan kekuasaan. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menafsirkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ma makna istiwa? Apa arti istiwa? Tinggi. Ba'dul ulama yuqalu julus. Sebagian ulama mengatakan duduk istiwa, bersemayam. Tidak salah kalau orang menafsirkan istiwa bersemayam, enggak salah. Sebagian ulama menafsirkan demikian, julus. Tetapi sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan duduknya makhluk atau bersemayamnya makhluk. Kemudian datang sebagian orang ya tidak terima untuk menetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar dari Allah. Ya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, bisa-bisa juga arsy itu lebih besar dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Allahu Akbar. Ya. Ini sebabnya apa? Mereka membayangkan Allah sama seperti makhluknya. Kan sama. Kalau kita duduk di atas kursi, otomatis diameter kursi ini lebih lebar daripada pinggang saya. Kan begitu. Ini ketika sifat ini ditujukan kepada siapa? Saya, makhluk. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat-sifat tersebut tidak masuk akal oleh mereka, mereka tafsirkan istiwa dengan istaula. Ma makna istaula? Menguasai. Ya, artinya menguasai. Antum temukan di kamus mana? Ya, literatur bahasa apa? Bahwasanya tinggi sama dengan menguasai. Sinonim kata tinggi adalah menguasai. Dalam literatur bahasa manapun enggak mungkin. Ya. Bahasa Inggris kah, bahasa Arab, bahasa Indonesia, tinggi sama dengan menguasai? Enggak. Oleh karenanya salah seorang ahlul bid'ah dulu yang bernama Bishr bin Ghiyath al-Marisi mendatangi salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang bernama Ibnul Arabi. Bukan Ibnu Arabi, tapi Ibnul Arabi pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu ahlu sunnah. Yang tidak menggunakan alif lam, Ibnu Arabi itu adalah tokoh sufi besar dan banyak dikafirkan oleh para ulama. Ditanyakan kepada Ibnul Arabi, katakan wahai Ibnul Arabi, di dalam literatur bahasa Arab bahasanya istiwa itu adalah istaula. Kata Ibnul Arabi, uskut, diam kamu nggak ngerti apa-apa. Sesungguhnya istaula, menguasai itu istaula, predikat tersebut terjadi jika ada dua pihak yang berseteru. Jika ada dua pihak yang berperang, kemudian salah satunya kalah dan yang menang inilah mendapatkan predikat istaula. Kemudian siapa yang berperang dengan Allah?
sehingga Allah dapat predikat istaula. Siapa yang berperang dengan Allah? Ya, maka terdiamlah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi tersebut. Nah, insyaallah sampai sini dulu, kita lanjutkan Al-Kabiratus Sabi'ah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.